Selamat datang di konten saya bersama Korigor. Yoi. Namanya adalah Domba. Berapa domba? Duo gimbal. Wih. Iya. Gimbal. Nggak, lu kenapa jadi gimbal? Gue kaget, karena antagonis banget kalau lu gimbal gitu. Gimana ya? Jahat ya? Jahat gitu. emang. Ya, lu kan funny, ini kan jadi funny evil gitu. Iya, aku kan pengen ngetes karena dulu kan waktu kita di Bajo kan sempet cerita-cerita, aing teh pengen gimbal, cuman gatel nggak sih? Aing nanya. Terus tiba-tiba pas aing nanya di Herners, bisa ngegimbal nggak? Bisa katanya. Oh ya udah, aing ke Herners, ternyata ada satu dua si tukang cukurnya emang bisa ngegimbal. Dulu anak-anak Vespa dulu digimbalin sama dia. Si rambutnya juga bikin sendiri. Ya udahlah, cak aing teh. Cobain aja gitu. Justru lu vibes. Hey! Welcome to the club. Iya. Vibes black tea, nggak bikin anxiety. Ada terusannya itu ya? Iya. Bikin juga happy. Iya, benar juga. Siapa rapper, Iya, awalnya mah gitu, jadi kayak nanya-nanya sama si Kori, karena kan ngelihat si Kori teh kemarin ada perawatannya juga lumayan, terus maksudnya kayak orang kan ngira kalau rambut gimbal teh identik dengan bau, dengan nggak keurus apa segala macam. Tapi pas gua ngobrol sama Kori, ternyata butuh perawatan ekstra. Emang? Iya kan? Ngaur, men. Nih, lihat tuh, hair tonic gua tuh. Banyak banget. Yang kiri. Oh iya ya. Yoi, hair tonicnya collab dong. Masuk. Aku juga dong. Sekalian, dua orang. Iya, dua orang. Iya kan? Jarang kan ada gimbal fame. Iya, benar. Iya. Kita jadi nanti promosi ini hair tonic. Iya. Untuk rambut gimbal. Betul. Iya, silakan yang punya pabrik ya. Iya, tolong lah. Pokoknya mah intinya dari awal ngobrol sama Kori, sharing-sharing lah gimana rambut gimbal rasanya gimana. Kalau Maneh pertama kali rambut gimbal, apa yang dirasakan? Gatel sih pasti ya, gatel. Itu pusing nggak? Kan kalau aing katanya kan kata yang ngegimbal aing bilang pasti pusing bang, soalnya rambutnya ketarik. Iya kan? Bukan pusing, lebih ke perih sih, karena kulit kepalanya kan ketarik. Bukan nggak pusing sih, nggak, cuma pusing gitu, kayak perih kulit gitu. Iya, kayak ketarik gitu kan. Tapi nggak nyampe pusing kan, cuma perih aja. Perih aja. Terus kalau gatel iya. Gatel iya pasti, apalagi kalau keringetan gitu kan. Waktu itu jadi pertama kali gue gimbal, terus gue main di Tambun. Itu kan panasnya edan kan. Wah, itu rasanya gue pengen gue cabut tuh gimbal. Gatel banget, parah. Ih, iya tahu. Parah anjir. Bener, aku saking gatelnya sampai istri aku gugat cerai. Kamu gatel banget soalnya gitu. Iya. Masuk ya? Masuk ya. Tapi gue pengen cium, coba mau nggak? Coba. Enggak lah. Rambut biasa kan? Iya. Karena aku kemarin pakai hair tonic salah, ketombeannya edan syukur. Emang. Di kopek teh kayak ngopek koreng. Oh iya. Jadi dia sela-sela gini kayak koreng gitu. Iya. Iya kan? Iya. Awal-awal pasti gitu pasti. Set. Terus pas sampai sini aing gini teh, sirna anjing. Apa tadi anjing nggak kelihatan anjing. Tapi di sininya gede kor. Pas di sini aing pencet gini, sirna. Jadi apa tadi yang nempel teh apa gitu nggak tahu. Tapi itu emang gatalnya emang edan pisan sih kor. Aing sampai ada kan aing teh punya yang buat pengharum Young Living. Iya. Air purifier. Bukan air purifier, apa? Diffuser. Karena aing punya. Terus ada beberapa oilnya yang bisa dipakai langsung. Terus lu pakai ke rambut lagi? Iya. Jadi ngapain? Yang rasa ini peppermint. Yang rasa yang dingin-dingin gitu. Jadi pas aing lihat kan ada kegunaannya tuh. Kalau peppermint ini untuk meredakan apa segala macam gitu. Kalau ditetesin langsung, ya udah udah gatel kor itu mah. Anjing sampai gini sih ya, sampai anjing gitu. Sampai tidur nggak bisa. Emang lu nggak salon, nggak nyalon? Kayak waktu kita di Bajo gitu cuci rambut. Kalau nyalon harus ikut partai, Aduh. Kemarin aing pertama kali di gimbal di ini kan maksudnya
ngerawat banget, maksudnya kayak nguyup rambut aing giniin, terus kayak sampai kerasa ke belakang. Netes ke belakang yang kayak gitu-gitu. Terus aku masih gatel gitu. Aing pakai hair tonic, terus cara waktu itu aing salah sampoannya. Itu mah syakor kieu murudul. Murudul asli. Aing sampoannya salah. Jadi gua waktu itu sampoannya salah kayak gayung. Samponya dimasukin kan, masukin. Terus kayaknya kebanyakan samponya dibanding airnya. Ya kan? Set aing kocek-kocek gini, set biur aja kan, set, so ide teh ya kan, biar si samponya membasmi ketombe kan, aing diemin dulu sambil main handphone, ngerokok gitu kan, kamar mandi. Repot ya? Iya lama tuh, set. Oh bisa ngerokok lagi mandi kumaha? Kan lagi mandi, belum ini, maksudnya cuma ngebajur gitu doang, maksudnya nunggu ini kering, maksudnya membasmi ketombe, aing ngerokok dulu, so ide aja aing kan, set. Abis itu aing bilas. Kayaknya itu si samponya teh ada yang belum kekocek di yang digayung teh. Pas besoknya kori gatelnya, najis. Iyalah kan masuk ke sini. Najis. Aing ngecek kan ke Hairners, langsung ke Hairners, dateng, set. Oh ya kamu dapat sam dari Hairners kalau mau reparasi atau mau sekedar cuci rambut gratis. Masuk ya. Terus? Iya. Beneran aku dapat laporan dari Bapak Iman tadi. Siap Hairners. Iya. Terus pas aing sana dicuci kan, set, jadi licin rambut aing teh. Bang, lu kemarin sampoan nggak beres ya? Hah? Emang kenapa? Ini ketombe lu ngumpul gara-gara suruh RT. Ngumpul. Iya, nggak bercanda. Iya. Gue udah serius anjir. Iya. Gara-gara sampo. Gue lupa ini uus, gue lupa. Ya ini mah cuma casing, Kor. Ini mah cuma casing. Masih gue belum kenapa. Terus kenapa? Kok lu tahu? Gue bilang, iya soalnya ini kayaknya kemarin lu samponya tuh belum rata, belum kesiram semua. Lah gue kira harusnya ada sedikit sampo-samponya dong biar nggak ketombean, salah. Jadinya kulit kepalanya kering plus jadinya ada minyaknya karena... Iya, keluar minyak. Iya. Terus lu kuat gitu dengan sekarang perawatan lebih ekstra nyaman aja? Gue awalnya bener-bener nggak kuat banget. Gue sampai bilang ke teman-teman gue, kayaknya nih gue terakhir deh tahun ini. Waktu 2019 awal tuh. Kayak gue 2018 akhir, sorry. Kayak gue terakhir deh, gue nggak kuat deh kayaknya. Itu udah percobaan kedua kali tuh waktu itu. Mau di gunting. Oh, cuman pertama udah sampai gunting? Udah sempet gunting, jadi makin lebih pendek. Coba segini dulu deh. Gitu Iya. Wah, tapi kayaknya makin bulat. Cuman kebetulan yang ngereparasi gue nggak ada mulu. Iya, nggak sempet mulu, nggak bisa mulu. Karena kan di Bogor nggak ada kan. Gue di Jakarta kan males gitu. Akhirnya ya udahlah, udah nggak mulai gatel, ya udah. Karena harus sering sampoan malah kalau gimbal. Nah iya, makanya kan orang bilang kan kayak gimbal. Gini bedain ya teman-temannya gimbal orang gila ya yang ya bener. Itu natural itu. Iya, sampai yang gimbalnya gepeng karena ditidurin. Iya. Pernah ketemu nggak orang gila yang rambutnya kayak bantal? Iya. Ya itu bukan karena dia ngegimbal, karena emang rambutnya nggak keurus, banyak kotoran, jadinya ngegumpel gitu. Jadi kalau misalnya lu emang, jadi banyak yang kayak, abang di gimbal ini nggak sih bang, apa segala macam gitu, kayak gampang atau karena kita jarang mandi apa segala macam. Enggak bro, malah lu gimbal malah harus lebih care sama kepala lu, sumpah. Betul. Care sama kepala, pikiran kan masuk tuh. Iya. Bener. Iya bener. Menahan emosi itu. Bener. Aing ngerasanya sih itu sih. Maksudnya ketika Aing lagi banyak pikiran, lagi banyak banyak kayak kerjaan apa segala macam, anjing si araratel sih. Iya. Kesel kan, tapi harus ditahan. Betul. Gimana coba rasanya? Anjing. Kesel pisan. Anjing. Ya udah Aing tahan kan. Aing ini. Maaf Pak. Tahan polisi ya. Iya. Enggak, maksudnya gimana coba, maksudnya masalah ada. Tanggung jawab ada, udah punya anak, punya istri, tapi harus nahan hal yang sebenarnya ini tuh pilihan Aing gitu. Itu sebel anjing. Sebel ya, ini bener. Aing tuh suka anjing, pas lihat hasilnya gimbal tuh anjing Aing suka banget gitu, tapi kayak ini hari jadi bad mood cuma gara-gara gatel anjing. Gimbal, iya. Fuck anjing, itu sih itu the best sih. Kayak ini tuh seharusnya Aing cuma punya masalah sama Aing cuma punya masalah, maksudnya masalah yang masalah di kerjaan, masalah sekitar lah gitu kan, pekerjaan dan segala macamnya. Tapi ini tuh jadi nambah satu lagi anjing. Tapi nyaman kan kayak gini kan? Seneng kan lo?
Tapi udah sebulan, udah mau 2 bulan ini udah jarang gatel. Iya emang gitu. Tapi lu bakal terus-terusan kayak gini? Iya. Keren, udah kayak gini aja udah mending. Bener ya? Iya, biar ada temennya, gue adu gimbal. Anjing. Biar ada temennya gue. Bisa sharing. Bisa sharing. Iya, bisa sharing. Bener. Ada 2 tipe reparasi. Kalau yang asli banget kan kita kan ini ditempel kan. Kalau yang ditempel memang harus reparasi. Mau nggak mau, gue juga waktu itu udah nyari cara gimana caranya nggak reparasi. Cuman tetap dia ngegumpel dan keras. Itu sebenarnya ya kita harus tinggal di dekat pantai ya kalau itu ya. Betul. Karena dengan air laut itu lebih gampang untuk ngebuat si rambut rusak dan gampang jadi bentuknya juga bagus gitu, warnanya juga bagus gitu. Terus kalau yang kayak kita disambung harus direparasi. Kalau yang asli, nah enaknya cuman harus sampoan aja, tapi pakai minyak apel. Jadi dia udah sendirinya, karena kan tuh rambutnya pure asli semua kan? Betul ya. Jadi dia langsung ngikat sendiri. Kalau yang asli banget semuanya nggak ada tempelan. Oh iya, maksudnya gue juga lihat cuman bentukannya beda. Kalau yang kita tuh tegas. Nah, kalau yang asli tuh lebih lemes. Lebih lemes dan lebih nggak beraturan. Maksudnya ujungnya ada yang yang begitu, terus nggak semuanya padat, iya kan? Gitu. Iya. Dan gitu. Gua sama Cory tipikal rambut yang ikal awalnya, dan itu agak susah buat disambungin di awalnya. Kalau misalnya misalkan dalam rambut kondisi basah, terus kita kayak gatel, gitu bisa kecopot. Nih jahitan-jahitan yang ke rambut-rambut, ini nih rambut orang mati. Channel UUS jadi hairstyle? Enggak, karena sangat detail ya? Enggak, karena gue tuh kemarin kan banyak yang nanya, maksudnya Bang gimbal gimana rasanya? Maksudnya apakah harus yoman, harus enggak. Tolong so asiknya anjing direm. Beneran ini mah gua ngegimbal rambut karena pengen jadi pemain NFL. Gitu. Gimbal aing mah gimbal gitu. Jadi kayak kan dibilang kayak sportman itu hal-hal yang berbau olahraga itu harus dekat dengan botak. Bener nggak? Tapi pemain NFL nih rambutnya gimbal sampai punggung, larinya kenceng-kenceng banget. Kayaknya bukan alasan. Kayaknya gimbal tuh punya kalau gue bilang kayak way of the strong. Gimbal way of the strong ya? Gimbal tuh ada 2 tipe, ada yang emang nyantai sama yang way of the strong. Jadi kalau yang nyantai-nyantai ya aliran Bob Marley lah gitu. Tapi kalau misalnya lo yang way of the strong kayak lo lihat beberapa karakter di anime yang rambutnya gimbal, keren, kuat, strong. Iya benar. Pasti strong. Iya. Yang kalau misalnya kita main MOBA, gitu. Balmon gimbal. Anime itu ya? Enggak, itu kan game. Tapi didukung ya? Iya, tapi itu game. Terus misalnya kita main game RPG, ketemu karakter gimbal pasti kuat? Kuat. Pasti benar. Pasti. Nggak ada NPC nganggur, nggak ada anjing, nggak ada. Pasti strong yang gimbal-gimbal. Nah itu makanya kayaknya ada yang salah dengan mindset orang gimbal adalah santai. Memang santai. Dan bau apalagi tuh. Bau apalagi. Enggak, beneran dah. Gua lebih ekstra daripada cowok-cowok yang rambutnya begini-begini, sumpah. Bener, kita mah yang gimbal mah paling ketemunya sama ketombe, tapi jidat nggak jerawatan. Nah, coba kalau Roy Uchiha tuh, yang rambut poni samping gitu, itu pasti pertama ya si jerawat tuh pasti ngumpul di sini nih, iya kan? Karena jarang terpapar matahari dan dia lembab di situ. Jadi jidat tuh pasti kalau yang rambut imo begitu pasti jerawatan. Nah gimbal enggak. Lebih pede akan muka ya, karena rambut kita ke belakang semua. Betul. Gitu. Tidak ada yang ditutupi gitu. Masa depan terlihat. Kalau yang tertutup kan, waduh, tertutup masa depannya. Bener. Lagian kalau misalnya kayak orang-orang imo gitu kan mandang orang sebelah mata. Intinya aing tahu dari dulu teh tiap kali aing bikin karakter di game. Pasti kalau gimbal, ada gimbal ya? Conrow. Oh, Conrow. Iya, sama. Iya kan? Kayak apalagi yang semakin aing pede buat ngegimbal adalah kan main 2K20 NBA. Kan bisa pakai muka sendiri dong. Iya, pakai muka sendiri. Aing cek pakai gagah anjing gitu. Jadi awalnya gitu. Iya. Anjing gue baru tahu. Iya, awalnya itu. Terus ketemu maneh di Bajo. Abis dari Bajo kayak membulatkan tekad gitu. Gimbal, iya, waktu di Bajo tuh gua sakit banget tau. Apa? Lu kan pendek waktu itu rambutnya. Emang iya. Sakit banget itu Pak, biasanya pas ditempel. Tapi karena mungkin aing kan selalu botak dari SMP sampai kemarin kan. Maksudnya selalu botak, jadi kayaknya kulit kepala aing lebih tebel. Gitu. Nggak terlalu sakit lah ya. Iya, cuman yang tebel nggak cuma kulit kepala lagi. Kulit apa tuh? Unpredict tebel kan?
Iya. Tebel kan dia kan? Tebel dia. Nggak ada unpredict tipis. Iya, nggak ada kan? nggak ada. Unpredict pasti Tebel. bagus. Seneng nih gua nih. Anjing. Kenapa gue harus di posisi ini lagi sih? Anjing, kenapa gue harus di posisi Jadi ini ini lagi? kayaknya gue bikin, gitu. bikin konten setahun sekali itu antara Korigor dan Raditya Dika. Iya kan? Iya. Gua sama Kori kayaknya kemarin tahun lalu gue bikin konten sama dia. Sama Radit juga kayak tahun lalu, baru tahun ini bikin lagi. Sama Kori juga sama. Jangan sering-sering lah. Iya, Yang kualitas jangan terlalu sering. Yang lain? Hah? Kualitas juga. Oh. Kan maksudnya kan kayak kita temenan udah lama, cuman kayak tidak, maksudnya nggak. Kalau sering malah aneh ya. Mendingan Iya. sekali tiba-tiba ketemu ada bahasan baru. Betul, Gitu. karena kan biasanya kan kita ya ketemu berapa kali, kayak sering lah lumayan sama Korima kalau lagi ke Jakarta, kadang-kadang juga suka mingle juga gitu dengan teman-temannya dan manajer gadunnya si Isal ya. Jadi bikin konten enggak ada, kita mah Iya, temenan enggak, it's temenan all aja. about konten wae gitu. Iya, Udah kita juga tahu si Kori juga stres gara-gara konten, kita juga, gue juga stres gara-gara konten. Jadi kayak ketemu sama temen tuh emang refreshing gitu, ada hal baru yang diobrolin. Ya inilah, dengan adanya perubahan dalam dirimu, itu juga yang akan mengikat pertemanan. Itu sebenarnya, ya nggak sih? Udah ada teksnya tuh ya. Betul. Senang gua nih. Bener. Kalau Uus bijak, motivator, teks. Nah, bener. Senang tuh gua. Lumayan screen capture. Bener. Jadi karena banyak orang yang bilang kalau kita berubah, teman kita tuh pasti nggak support. Iya. Mana salah tongkrongan kali. Iya. Iya nggak sih? Kita mah kalau ngelihat temen maju gitu, berubah gitu. Dan berubahnya maksudnya ke arah yang benar, maksudnya yang menurut kita versi terbaiknya dia, versi upgrade-nya dia, kita mah support gitu. Iya. Jangan malah kayak lu mah nggak kayak dulu lagi ya, jangan kayak gitu. Malah lu di situ nggak optimis gitu ngasih support ke temen lu. Iya. Orang pasti berubah mau gimana pun. Bener. Apapun karirnya, men. Apapun karirnya pasti berubah. Betul. Gitu. Kayak temen lu biasanya nganggur terus tiba-tiba kerja kantoran, rambutnya jadi belah pinggir, jadi rapih, jadi necis. Jadi kayak misalkan kayak yang awalnya fuck lah kemapanan, fuck lah ini, lu mah jangan sok kaya, tiba-tiba punya iMac gitu, tiba-tiba punya MacBook. Memang dulu bacot dia ngomong gitu karena ya kan kalau miskin mah dekatnya dengan bitter ya dan menjelekan yang lain gitu. Nah, aku juga pernah mengalami itu gitu. Jadi pas kita ketemu suatu bidang yang mengharuskan kita untuk punya beberapa barang yang emang branded atau mungkin perlunya emang karena kita nih sekantor iMac semua, jadi biar nge-airdrop-nya gampang pakai MacBook ya gitu. Betul. Mau nggak mau gitu, semesta mah emang ngebuat kita ngejilat ludah kita sendiri, anjing. Lagian kenapa harus kenapa harus orang lain yang adaptasi sama lu? Harusnya lu yang adaptasi sama dunia, sama orang. Betul. Gitu. Jangan dituntut lah. Kasihan lah, orang udah maju masa disuruh mundur. Betul. Toh nantinya kalau mereka jenuh juga mereka bakal mundur sendiri tanpa lu harus tarik-tarik. Bener deh? Bener, temen gue bilang kayak, gue mau kerja kantoran, udah berubah nih dia nih, udah set gitu. Dia bilang kayak, anjing lah. Enggak, gue kayaknya pengen kayak dulu lagi aja. Ya biarin aja, tanpa lu harus gojlok-gojlok, maksa-maksain mereka untuk menjadi mereka yang dulu yang selama ini lu kenal ya. Kayaknya egois gak sih? Kan maksudnya dia juga pengen dapat sesuatu hal yang baru gitu. Sebenarnya ini sama juga pembahasannya kayak masalah ceng-cengan, tongkrongan antara orang sih. Ada orang yang misalkan sakit hati nih, ceng-cengan. Ya lu yang cabut lah, tongkrongan di sini kan ya kita ceng-cengan gitu. Masa lu satu orang sakit hati kita juga harus ngikutin lu. Ini kan kita ramean nih. Yang adaptasi kan harusnya lu. Betul. Gitu. Kan bukan salah kita juga kita begini ya. Ini namanya juga di sini kita satu pemikiran dan banyak. Betul. Iya. Adaptasi itu lu sama dunia gitu, bukan dunia yang harus adaptasi sama lu gitu sih. Itu sih yang zaman sekarang tuh karena dikit-dikit karena udah tahu hal-hal ilmiah. Gitu kan? Gak suka sama banci, sexism. Iya. Kayak gitu-gitu. Udah gitu kan nggak suka, misalnya kita ngecengin orang gemuk, bilangnya body shaming. Body shaming. Padahal zaman kita dulu, dibully, kakak kelas anjing, ngebully orang, ya berantem, itu kayak nggak ada tuh namanya ketemu ilmiah begitu. Bukannya ilmiah itu salah, tapi maksud gua ya lu jangan membenarkan itu gitu. Iya. Maksudnya udah tahu itu negatif, ya negatif jangan diterima, yang positifnya lah. Gitu, iya betul, maksudnya ada filternya tuh kan, maksudnya kayak misalkan hal yang paling ini deh, yang paling sering terjadi dengan kita di laki-laki lah ya, kita laki-laki diremehin sama orang tua calon istri. Maksudnya itu kan, maksudnya itu bullying. Hey, dan itu kita
Nanti kalau misalkan dibully sama mertua, aduh saya mental illness kan gak lucu. Kan gak lucu anjing. Apa coba? Kan gak lucu anjir. Tante nggak lihat di bio Twitter aku, lihat. Saya bikin thread loh. Iya, saya bipolar loh tante gitu. Kayak, ya maksud gue kayak gini ya teman-teman. Maksudnya gue emang mental illness ini mah tertuju kepada teman-teman yang maksudnya udah punya permasalahan mental, tapi malah gembar-gembor di sosmed, bukannya berobat lah. Betul, ya kan? Ya mau sampai kapanpun bullying itu akan berada di tahap sampai kayak sebenarnya ini bullying tapi lu nggak ngeh aja. Ya contohnya kayak gitu, kayak misalnya calon mertua ketemu lu ngeremehin kerjaan lu, terus kayak mendingan dia sama pilihan om apa tante, kamu mah apaan, kamu emang kayak misalkan gini lah, bullying finansial yang paling dalam lah buat kita laki-laki. Kamu mau ngasih anak saya apa, ngasih makan anak saya apa? Cinta. Saya kena verbal violence. Saya nggak bisa kayak gini. Saya nggak bisa. Gue harus bikin TikTok anjir, bikin thread. Kan tai kayak gitu mau sampai kapan? Iya, gitu. maksud gue gitu, kayak mau sampai kapanpun namanya bullying, namanya apa segala macem. Kalau lu pikir-pikir selalu akan ada gitu. Kayak misalkan bullying yang secara mental lagi, yang kadang-kadang orang juga nggak ngeh. Yang jomblo kapan nikah, yang udah nikah kapan punya anak, punya anak kapan nambah lagi. Selalu ada terus. Selalu ada. Mungkin itu bukan bullying. Mereka ngomongnya kritik membangun. Ngerti nggak? Kayak karena mereka sudah berpengalaman. Jadi apa ya? Mereka juga punya anak banyak. Dia juga pengen. Ya kita juga sebagai generasi muda juga punya anak banyak juga. Tapi yang kadang-kadang kita pengen balas gitu. Lu mah susah ngajak-ngajak gitu. Iya benar. Gitu. Kalau kita pengen jujur ya gitu, kita ngebully dia lagi, akan beda tuh perkaranya. Karena kalau gua kayak misalkan dibanding-bandingin gitu. Tuh lihat tuh si itu gini. Udah kuliahnya di ITB, dia gini. Terus dulu mah kan kayak pundung ya. Pundung. Anjing. Ya tahu dah aing mah cuma Unpad gitu. Apa tuh? Sastra lagi gitu kan, kayak dibanding-bandingin ya sama orang tuanya cewek juga pernah, maksudnya gebetan waktu main ke rumah, kamu kuliah di mana gini kayak sering lah terjadi gitu. Aing sudah belajar komedi, terus aing belajar strata manusia gitu. Kalau mereka mendapatkan hal yang sama, bagaimana responnya? Aing coba tes, coba lihat tuh, gini. Tante, coba lihat deh tante, teman-teman tante, pada keluar negeri, pada ini bikin yayasan. Kok tante masih ngomongin orang aja? Gue gituin. Serius? Terus kayak, kamu tuh nggak sopan dikasih tahu. Sama orang tua teh ngelawan. Lah bukan, ini kan kita ngomongin hal yang sama. Iya, yang sebanding gitu, ya, sebanding. Sama aja. Saya dibandingkan dengan saudara yang lain. Iya, betul. Dan saya membandingkan Anda dengan tante-tante lain. Dengan bude-bude lain gitu. Kenapa Anda marah saya? Selama ini Anda tahu. Saya kritik membangun. Iya. Lihat dong bude-bude yang lain. Pada keluar negeri, pada ke Jepang main salju gitu. Tante masih aja di sini ngomentarin hidup saya gitu. Itu sih kelar sih, kayak pasti ujung-ujungnya ke kamu kok sama orang tua berani. Ya, bukan masalah berani atau enggak, karena kita kadang-kadang teman-teman perlawanan yang paling gampang adalah membalikan sesuatu dengan hal yang lu terima ke dia gitu. Iya, itu benar. Karena kalau memang dia tahu posisi lu, orang ini tuh nggak bakal mau ngebandingin lu sama siapapun. Iya. Kayak misalkan kayak Cory ini, rambutnya gimbal, terus gue bandingin sama, lu gimbal doang lu, nggak jadi pemain NFL. Itu bukan perbandingan. Iya. Enggak ada overuse jokes anjing. Aduh. Gimbal doang. Gimbal doang, bayar editornya magang. Editor magang. Kayak gitu. Iya, jadi kayak tai lah, maksudnya anjing dari perubahan seseorang jadi ke situ ya, jadi deep ya. Tai lah lu emang. Gua ngobrol sama dia di kapal juga tai sih emang. Banyak kejadian tapi di kapal tuh ya. Betul. Banyak. Jadi nanya sebenarnya, ada apa Kor di sana? Tanya saja, saya nggak tahu. Saya nggak berani jawab. Saya takut salah ngomong. Nggak, tapi intinya di sana tuh gue jadi tahu, maksudnya kayak Cory itu segimana menjaga circle-nya sih, gue ngelihat di situ sih. Maksudnya kayak ketika kita
kerja sama Erigo, kita ke Bajo dan segala macam, banyak followers lu dan subscriber lu yang bilang, nih udah mulai kanan nih, udah mulai kanan. Tapi lu tidak tahu apa kelakuan Cory di sana, bro. Karena banyak banget sih hal-hal yang orang tuh aduh nggak tahu gitu di sana tuh seru kan. Bener seru banget. Gitu. Jadi ya salah satunya itu perubahan. Ngelihat Cory yang selama ini nyindir kanan, tiba-tiba ketemu bagian kanan yang fun. Iya. Dan lagi itu gimana? Itu balik lagi sesuai kata-kata gue. Gimana adaptasinya kan? Kan nggak bisa dong gue egois. Gue begini ya, gue gini ya nggak bisa dong. Yang ada nggak ada karismanya juga. Malah lu jadi asshole di situ. Iya. Bener gak sih jadi orang nyebelin? Lu udah tahu lu dapat kontrak kerja di situ, tapi lu nyebelin aja. Kayak kalau lu lihat di situ Cory, maksudnya kalau lu ngeliat Cory pernah ngomong yang ini kiri atau ini kanan, yang industri banget tuh kanan, kalau indie banget tuh kiri gitu. Kalau lu berjalan akhirnya harus dalam satu situasi yang berbarengan, ya mau nggak mau kan kita harus beradaptasi. Kan itu kan hanya pendapat. Contoh, gue nggak suka korek ini, ya kan nggak harus juga gue harus hancurin atau bakar, kan nggak harus kayak gitu, hanya pendapat. Gue nggak suka ya itu masing-masing. Contohnya seperti itu aja sih. Nah, pas kayak gitu. Dan lagi di situ diuji juga adaptasinya gimana. Sebanyak-banyaknya lu bisa ngomong kan gitu kan. Wah lu cuma ngomong doang, kebanyakan kan kayak gitu kan. Nah di sini even though gue ngomong doang dan ketika terjun di situasi itu, apapun itu, ya gue bisa juga ngadaptasi di situ. Dan akhirnya di sini kita ya kenal, ada pengalaman baru, itu penting banget sih, itu penting banget. Dan itu jangan orang yang harus ngikutin lu yang harus ngikutin orang banyak. Nah, gitu. betul. Itu, lu ngomong Cory yang ngomong gitu, bro. Jadi kadang-kadang suka ngeliat kayak karena ada salah satu figur yang indie banget atau idealis banget gitu. Jadi mereka memukul rata semua orang yang idealis harus seperti itu. Jadi harus yang menolak untuk bekerja di industri, menolak untuk bahkan sekedar mengenal orang yang ada di industri. Kalau gue liat Cory kemarin, si anjing ini bercanda mulu sama Babe. Si anjing ini bercanda mulu sama gua, sama Babe. Maksudnya Babe itu orang baru, maksudnya dia baru kenal juga sama Babe di kapal apa segala macam. Boris juga baru kenal di situ, tapi pas udah anjing nggak usah, emang nggak bisa. Maksudnya kayak kita mandang diri kita eksklusif. Iya, enggak tai lah. Iya. Lu sih tai itu, gue suka tai itu. Dan maksudnya pas banget memang anak-anak Erigo kemarin, lu dan lain-lain ya, kita memang ketika off cam, ya nggak beda jauh off cam sama on cam sebenarnya. Iya. Beda jauh. Bedanya mungkin kalau off cam kita lebih gimana, kalau on cam ya kita harus gimana caranya biar bisa menyampaikan ke penonton. Betul, itu aja sih. Iya, ada bedanya sih sebenarnya. Mungkin artis-artis zaman dulu ya, orangnya nyebelin nih, tapi pas kamera nyala, plek, bisa berubah. Jadi menyenangkan. Iya, gitu. Nah itu tuh. Itu gue baru ngelihat ya sedikitnya nggak beda jauh lah ketika di sana lah gitu. Begini ya. Cuma untungnya nggak terlalu kan. Iya, maksudnya Cory tuh ngelihat kalau beberapa orang yang ada di situ emang ketika kamera nyala dan tidak nyala sama anjing. Sama aja, nggak beda jauh sih sebenarnya. Nggak ada switch-nya emang gitu. Emang ada yang begitu ya? Banyak ya? Yang bisa switch gitu tiba-tiba. Gue nggak tahu. Soalnya gue tiba-tiba bangun, oh ini kali ya ikonnya, si icon gitu. Ada tuh pas gue bangun tidur tuh, kaget. Aduh, si icon nih di sini. Ngaps bro? Bang, gue udah masih muda gue kata gue. Anjing gitu. Waktu itu Cory, lu pernah nyeletuk apa Cor? Ih icon kanan gitu gue gitu. Tadi pengen foto gue, pengen gue post, biar keren gitu. Tapi lupa gue. Anjing. Tapi anjing tapi aslinya dia asik. Bener, maksudnya aslinya asik banget. Off cam bener-bener jauh banget dari ekspektasi gue. Iya, cuman maksudnya si Cory itu adalah tipikal orang yang emang harus kayak kenalan jadi temen dulu. Maksudnya temenan dulu sama dia, tanpa kamera dulu, baru dia bisa kayak tahu caranya untuk kayak gue harus gimana nih sama lu gitu. Nah, kemarin Raffi Ahmad datang ke kapal. Ke kamar. Kalau gue kan emang temenan sama Raffi ya, pas dia juga ngabarin gue kan, gue ke kapal lu dong gitu. Karena emang nggak ada temen nih gue di kapal, cuma sama krunya sama keluarganya dan segala macam, jadi pengen udah ke kapal gue aja gue jemput, dibilang gitu. Ya udah, Cory ada di situ. Cory cuma baru bangun tidur aja. Cory baru bangun tidur. Oh iya. Bang Sadat tuh yang punya Erigo, dia ngomong gini, si Cory tuh emang susah ya buat komunikasi gini. Bukannya susah bang, emang dia itu emang layernya untuk beberapa orang tuh bentengnya agak tebel. Iya, tapi pas lu masuk ternyata isinya kosong. Orang ini ternyata menang di benteng. Ternyata pas lu masuk, gue bebas-bebas aja di sini gitu. Cory anjing emang. Iya, karena gue juga nggak nyangka ya, maksudnya bukan nggak nyangka sih, tapi ya gue respect lah sama tuh orang. Maksudnya apa ya? Dia ya pantas dia begitu. Iya kan? Tapi in a good way ya. Iya.
Maksud gua Pantes dia gitu, begitu. untuk ukuran seorang Raffi Ahmad yang lu sudah punya semuanya, lu nyewa 8 kapal di Bajo yang untuk semua rekan-rekan bisnisnya, buat apa segala macam, dia masih bangun pagi untuk nyamperin gue, Boris, Babe di kapal gue. Itu yang gue ambil dan ketika gue ngobrol, nggak ngobrol sih kayak sapa-sapaan doang, kayak gak, ya ini dia padahal gitu kayak, karena dia bisa ngasih image-nya ya bukan siapa-siapa gitu, dan orang biasa aja udah. Dan lu pas ya mungkin semuanya nggak bakal ditayang di kontennya dia ya, cuman lu lihat kan dia ngomong sembarangan itu kan, iya kan, padahal ada kamera nyala, edan kan, maksudnya kayak makanya Aing tuh suka kesel sama selebgram atau artis yang nggak seberapa, sengak anjing. Ini Raffi Ahmad anjing nyewa 8 kapal, bukan kapal kecil anjing, 8 kapal gede-gede. Dan dia kayak nggak jaga brand atau apapun, kayak ada yang minta tolong promo waktu itu Babe kan, liquidnya segala macem, ya santai aja gitu, nggak ya gimana. Makanya gue ngomong ini good way. Ya ini memang dia pantas kayak gini, bener-bener total pantas gitu, udah proper gitu. Betul. Gitu. Anjing sih itu. Gue pokoknya pengalaman, mungkin kalau kita bisa bilang kalau perjalanan ke Bajo sama Eri gue tuh kemarin perjalanan spiritual. Lebih ke situ sih. Iya kan? Sebenarnya lebih ke spiritual, cuma tetap aja anjing. Gak ada lagi gitu. Gak ada lagi udah itu. Dia tetap kompetitif, gak ada spiritual. Aduh. Anjing lagi main game, mulutnya Kori, anjing, Kori. Bro, kalem gue tuh bro, anjing. Jadi spotlight banget sih. Kurang follower ya? Tapi akhirnya setelah, maksudnya akhirnya si Kori pun menyadari kalau misalkan di industri gitu, maksudnya kayak di whole industry kayak nggak bisa. Semua orang harus satu frekuensi, emang nggak bisa. Tapi kalau kita nyari cuma sekedar kayak nyamannya, emang nih orang diajak ngobrol enak apa segala macam, emang ada. Gitu. Cuman emang sisanya emang nyebelin. Cuman ya kalau kita mau lihat nyebelinnya terus mah tuh susah gitu. Dan kita di kapal 5 hari dan akhirnya dia menunjukkan. Mau nggak mau anjing. Iya dan terakhirnya dia di hari terakhir ya Korea, dia menunjukkan sifat aslinya dia dan kita lebih kayak lebih terima dan enak banget. Dia asik banget pas di hari terakhir tuh kayak lu kenapa sih gini? Iya soalnya industri nuntut gue untuk ini bla 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 bla. Ini brand juga nuntut gue untuk bla bla bla. Jadi gue kayak switch on off-nya tuh kenceng banget gitu. Tapi begitu dia lihat kayak apa ya, kayak ya mungkin hal yang bukan berita jadi berita buat orang gitu. Jadi dia takut banget untuk kayak bertindak sesuatu tuh pasti ntar dikaitkan dengan masa lalunya, dengan pasangannya, dengan apa segala macam. Dia tuh nggak mau, dia tuh ngejagain semuanya. Dan dia baru cerita di hari terakhir makanya gue bilang kayak Kori aja kayak 4 malam tuh sama orang yang anjing dibelinnya kayak tai. Lu tahu anak ini nggak? Anak-anak di kelas yang cuy, apa bahasanya? Iya, inilah ketua kelas cepu. Nah, kayak gitu. Yang misalkan kayak kan minta dipukulin, untung badannya gede. Teman-teman, ayo kita kumpulkan tugasnya. Terus tiba-tiba dia ngumpulin sendiri, yang lain gak ada yang ngerjain, anjing. Itu mungkin tipikal yang seperti itu dia gitu. Yang maksudnya niat dia bukan buat ngejatuhin orang lain, niat dia emang dia mengerjakan job desk-nya dia. Cuman kadang-kadang nggak peka dengan lingkungannya, teman-temannya gitu. Jadi pas hari terakhir Kori akhirnya ngobrol sama dia, enggak bro, lu tuh gini segala macam. Ya, I'm so sorry for gini. Udah akhirnya cerita tuh dia. Cerita panjang sama kita semua. Ya udah akhirnya kita salsa malam-malam ya. Iya. Udah, itu saya sampai situ aja pembahasannya. Iya. Masa diterusin? Ya, jadi buat teman-teman, maksudnya yang mau ngegimbal rambut, mau warnain rambut, mau ngapain segala macam, perubahan mah selalu ada gitu. Jadi kayak dengan lu ngelihat banyak perubahan, lu jadi lebih ngerti seseorang itu bukan dari tampilannya, tapi kayak lebih ke prosesnya. Dan lu juga bisa lihat kalau ada teman gue bilang, Usma cuma ganti casing doang, dalemannya masih CPU-nya, motherboard-nya masih sama. Gitu. Jadi cuma kayak kalau misalkan lu ganti dandanan dan lu tiba-tiba jadi sengak, lu jadi sok-sokan kemana, mungkin itu teman lu yang teman lu takutin. Cuman percayalah sama gue, kalau misalkan emang mendingan dicobain daripada lu seselin, mendingan gitu deh. Daripada nggak pernah sama sekali. Lagi kalau lu ngerasa temen dia ya, lu juga harusnya kalau memang dia udah hilang arah ya tarik lagi lah. Kalau ngerasa temen. Iya. Kayak mau Kori, mau rambutnya mau gimbal warna
apa ya, mau warna ungu germo, mau segala. Germo apa anjing? Ungu germo anjing. Apa? PIMP, ungu germo yang emang midnight purple, tau gak lu? Mau diwarna gitu juga ya udah, orang gua tahu Cory orangnya gimana. Mau ada perubahan dalam dirinya entah apa. Kayak gua ngeliat Cory yang kayak begini nih. Itu Papa Cringe, jangan nanti dia mana-mana. Enggak, dia bukan Papa Cringe, dia Corigor. Tapi cosplay jadi Papa Cringe. Dia cosplay jadi bapaknya yang bokap lu, gua belum salam lagi. Nanti dia minta duit, malas gua, udah gak usah. Oh, gua mau salam mau bokap lu, boleh ya? Iya. Wah, dah. Oh iya. Bokap lu kan Iya, itu lagi di belakang. bukan Ya. hantu. Hah? Bisa salam kapan aja nih. Gitu. Apaan sih? Hantu. Buat teman-teman yang maksudnya sekarang lagi pengen nyobain fashion, gaya rambut, terus ya kalau dicengin sama lingkungan mah udah kayak rambut gue begini mah ada aja yang ngecengin pasti. Jadi buat teman-teman jangan takut berubah, jangan takut dibilang sok ini, sok itu, sok ini, sok itu. Pada akhirnya ketika lu maju juga mereka cuma bisa bilang kayak sombong udah jadi artis, sombong udah jadi selebgram, sombong udah yang kayak gitu-gitu mah udah matiin aja bro, bener dah. Bener. Nanti juga lu bakal nemuin apa ya, circle yang lu nggak harus menyalahkan diri lu sendiri gitu. Dan ketika menerima lu. Iya, nggak usah kayak anjing kenapa ya teman-teman gua udah nggak bisa nerima gua, nggak usah nyalahin karena nanti lu bakal ketemu yang emang bisa nerima lu Satu gitu. frekuensi sama lu dari awal. Iya. Dan lagi kalau memang mereka temen ya mereka harus terima lu lah apa adanya. Lu pun kan juga menerima mereka gitu. Gitu lah. Kayak misalkan kayak Cory dulunya yang hardcore, yang bajunya kaos-kaos band apa segala macam, tiba-tiba jadi ke hip hop segala macam. Orang bilang kayak, Cory berarti dia selama ini dia bohong dong, dia gini. Bukan bohong, tapi kemarin gue inget banget kata-kata Firsa Besari. Cory yang sekarang mungkin bukan Cory yang dulu, tapi Cory yang sekarang adalah Cory yang inginkan dari dulu. Yap, betul. Iya kan? Gokil. Firsa Besari itu. Yoi. Firsa Besari kemarin aku ngobrol. Album baru, Swipe Up. Pil. Yoi. P-I-L ya. Iya. P.I.L. Anjing. L-nya bukan lonte tapi. L-nya bukan lonte ya. Tapi tipis emang, love kan? Iya bener. Yoi. Ya, kadang-kadang kita menemukan love dari lonte. Yoi, apapun bentuknya. Iya, bentuk. Aduh. Ya pokoknya mah itu intinya gue tadi ngobrol sama Cory karena banyak yang bilang, gue bilang dia mentor gimbal gue karena ya dia udah ngelaluin gatelnya itu, dia udah ngelaluin kayak risihnya kan, ini kan ujung-ujung gimbal ini kan tajam-tajam nih ya. Iya, betul. Kena punggung, kena leher tuh yang awalnya aduh anjing risih, gatel segala Tapi macam. pengen panjang nggak? Enggak. Enggak, segini aja. Karena gue masih pengen kayak Pengen banyak nggak sebenarnya? Mumpung lu masih sedih gini. Gua sih dulu pengennya tuh banyak tapi tipis. Ini masih tebel. nah iya maksudnya gue habis tahun baru, gue udah bilang tadi ke Hernerts, gue bilang kayak, bang, gue kayaknya mau dipetakin lebih kecil-kecil deh. Iya, mending kayak gitu. Karena maksudnya lebih gampang juga sampoan. Terus dia ngegumpalnya lebih gampang. Kalau misalkan kecil-kecil terus banyak. Oh iya. Udah gitu nggak kaku gitu kan. Kenapa gue panjangin? Karena kan kaku. Jadi gue mendingan panjang. Nah kalau mumpung lu pendek, mending banyak tapi kecil-kecil. Nah iya, gue juga awalnya pengennya gitu. Kemarin gue kan ngetes dulu, maksudnya gue nyaman gak gimbal gitu. Ternyata nyaman, ya udah gue pas dikasih tahu, kayaknya lu lebih bagus yang jadi bisa belah pinggir, belah tengah. Makanya kayak ya udah tahun depan kita bikin petangan lagi biar bisa lebih kelihatan si rambutnya lebih tebel. Iya, lebih gitu. tebel. Iya. Itu lebih bagus kok kayak gitu. Ya jadi buat teman-teman yang mau gimbal, mau apa segala macam, mau ngepangin rambut, mau ngecat rambut warna apa, go. Berangkat aja bro, bener deh. Emang kita bikin salon gimbal? Macem-macem, jadi bisa gimbal, Bisa kondro. Iya, semuanya. Tapi jadi kita bakal buat tempat di mana lu nggak susah cari dan susah diterima, kita bikin terima, gitu. Iya, bener. Boleh juga tuh. Iya, jarang loh. Iya. Tapi jangan di Bogor anjing. Jakarta ya? Jakarta lah. Iya sih, lebih banyak. Kopi Malabar sama Sebelahnya dong, pasti. Iya, maksudnya Nunggu. kan sambil nunggu kan Kopi Malabar. Yoi. Makannya lontong sayur ibu menu ibu saya. Oh iya bener. Bener Pas. ya? Pas ya? Bener. Bener. Bisa. Jadi apa? Jadi. Lu pesan lu buat teman-teman yang mau ngegimbal rambut apa sih, Kor? Berani tampil beda itu aja sih kalau gua. Karena gua tipe orang yang suka beda dan suka mencolok. Itu. Di situ poinnya sih kalau gua, itu aja sih. Iya. Jadi Jangan takut akan perubahan juga satu tuh tadi kata-kata Uus. Ya, jangan takut deh, bro, asli. Kan kita lihat kayak perubahan tuh, ayo kita cari perubahan, ayo kita lakukan perubahan. Tapi orang kita tuh nggak terima kalau
sesimpel teman kita berubah aja komentar anjing gitu. Jadi kayak perubahan itu emang lu harus didasari dengan dedikasi. Kalau dari gue sih lebih, kalau lu kan lebih ke karena lu pengen mencolok, karena lu pengen sesuatu hal yang emang lebih elu kan, iya kan. Pantesannya pertama kali gue ngelihat Cory di gimbal rambutnya, mata gue merem gini, mencolok, mencolok. Tapi salah satunya ya mungkin kayak tato, kayak gimbal, sebenarnya ada arti lebihnya loh. Itu kayak bener kata lu dedikasi, lebih ke bukan pembuktian, cuman ini adalah start gue di mana gue yakin akan pilihan gue. Itu loh. Tato dan gimbal. Iya. Even though gue nggak mau di gimbal, tapi gue suka juga ngeliat orang tato gitu. Kok gimbal kesini? Gue suka ngeliat orang tato. Cuman itu tuh salah satu apa ya, kayak bukan pembuktian, tapi lebih ke ya gue start gitu. Ya gue start. Kalau si gitu. Afis Ramiro tuh tukang gimbal gua, tukang cukur gua di Hairnets, dia ngomong gini, Bang, lu tahu nggak, tato dan apapun hairstyle lu, mau gimbal, mau cornrow, mau warna-warna, mau apa segala macem, itu tuh hak lu, karena lu memaksimalkan properti yang ada di badan lu, dan itu lu nggak pakai lapak orang. Betul. Lu pakai kulit lu pakai rambut lu. Kalau sampai orang masih komentar, berarti dia belum paham. Kalau memang badan lu ya authority lu. Kayak my body is my authority tuh nggak cuma buat perempuan, tapi juga buat laki-laki. Lu mau gaya kayak Gadun, kayak Isal manajernya si Cory, boleh, sok aja. Lu mau gaya kayak Cory, sok aja. Jadi sebenarnya kayak yang kadang-kadang menghambat pergaulan laki-laki adalah laki-laki sendiri. Ngelihat teman kita masuk e-sport, rambut dikuning-kuningin, lu udah mulai sengak lu. Ngelihat teman kita udah agak sukses, terus dia tatoan, aduh mulai kayak tai lu mulai kayak, lu apaan sih lu pakai tato-tato? Temen gue yang kayak ada yang digituin. Ada yang gitu kan? Ada pasti. Dia tuh umuran 20-an lah, cuma sering bantu sekarang. Terus dia curhat tiba-tiba, sudah lama kenal. Kenapa ya gue kalau balik lagi ke circle gue malah diomongin, sekarang main sama Cory gini. Padahal gue mah gue aja biasa kata gue gitu kan. Udah gitu ya teman lu kata gue nggak terima kalau lu maju sekarang mikirnya bukan ke guanya tapi ke siapapun itu. Lu sekarang bisa ngobrol sama orang-orang yang mungkin bisa ngasih lu pendidikan baru, pengalaman yang baru, ilmu yang baru. Jangan takut. Ketika lu balik harusnya mereka bangga juga. Punya sesuatu yang baru bisa di-share. Betul. Iya kayak apa namanya? Oh kemarin gue sempat nge-tweet. Yang ngebuat kita sering grogi atau nervous adalah karena kita nggak mikirin diri kita, karena kita mikirin orang lain. Kita nggak mikirin ekspektasi orang lain, apakah kita sesuai ekspektasi orang lain gitu atau tidak. Yang padahal kalau lu mau ngelakuin sesuatu, lakuin aja. Karena semua orang itu basicnya ya. Nggak semua orang pengen lu gagal, tapi hampir semua orang nggak pengen lu lebih daripada mereka. Betul. Iya nggak? Itu gue lagi boker, tiba-tiba pengen nge-tweet gitu. Karena gue lagi tiba-tiba kepikiran, kayaknya semua orang tuh nggak pengen kita gagal. Tapi begitu kita step up di atas mereka kayak, anjing maju nggak ngajak-ngajak gue. Gitu. Kayak gitu. Jadi kayak, ya kalau buat teman-teman ngerasa kayak, gue pengen nyoba ini tapi takut sama tongkrongan apa segala macam, percayalah lu bakal ketemu sama tongkrongan lu lagi. Mungkin kalau memang bagusnya sama yang lama, ya lebih bagusnya sama yang nerima sebenarnya itu. Betul. Benar. Anjing bagus banget tuh. Bagus banget. Iya, lebih bagus lagi yang nerima ya. Yang nerima. Iya. Lebih emang ya bagus kalau ketemu yang lama, tapi lebih bagus lagi kalau lu ketemu sama yang nerima itu. Emang itu agak susah sih. Susah banget itu. Itu agak susah sih, kayak tiba-tiba Cory dari yang lu tahu dia dulu beluwek waktu di konten-konten dia zaman dulu, dia masih gemuk pakai kaos band apa segala macam, tiba-tiba dia udah pakai kalung emas, pakai anting diamond, pakai harus disebut ya? Iya, maksudnya kan kalau orang-orang mikirnya kan kayak apaan sih lu sok-sok banget sih? Iya, tapi mereka nggak tahu kalau apapun yang kita pakai ini kayak anting gue juga, kalung gue juga. Apapun yang kita pakai mahal. Betul. Nggak kurmot kita tuh. Betul. Karena saat lu nggak apa-apa banget ketika lu punya rezeki lebih, lu treatment diri lu pengen mandang diri lu kayak gimana sih? Benar itu. Dari dulu gue tuh selalu gregetan gitu kayak apa ya, gue tuh kan nggak pernah komentar sama atlet bulu tangkis sampai kalung emas pas lagi tanding. Padahal belum juara, tapi udah ngalungin emas. Jadi maksudnya, jadi kayak, pakai kalung emas, terus main bulu tangkis, gue tuh nggak pernah komentar. Terus gue liat pemain-pemain NBA pas lagi nge-gym pakai kalung emas. Lebih yang simple. Repot nih tapi ya, sebenarnya. Nggak, tapi kalau misalnya gue liat kayak LeBron dan segala macam, dia kalungnya nggak yang kalung yang panjang, emang kalung yang segini aja. Terus kayak,
oh iya dia appreciate himself Iya, gitu. Dia betul. emang segala sesuatu pekerjaan butuh fashion yang tepat. Betul. Itu dia. Betul. Iya nggak sih? Kayak makanya lu kalau lihat pemain NBA sebelum masuk ke lapangan fashionnya bagus-bagus, keren-keren. Karena emang harus tunjukkan ke orang emang. Ya gue tuh bisa berhasil loh ini loh. Gitu. Iya bukan nunjukin ke orang berhasil kayak ya gue bisa gaya anjing. Ini gaya style gue kadang-kadang LeBron cuma pakai celana pendek. Ya, pakai celana pendek, pakai hoodie gitu doang. Tapi keren anjing. Kevin Durant, Russell Westbrook gitu masuk ke lapangan. Oh ternyata orang jangkung juga punya fashion ya. Kita nih orang-orang jangkung nih di Indonesia. Kita tuh disingkirkan dari dunia fashion. Kadang-kadang baju kalau yang Tapi lokal. dibutuhkan loh kalau konsep. Kan tinggi. Betul buat nandain. Iya, Lu di mana? Lu di mana? Ini gue lagi dadah. Anjing emang teman-teman. Ada yang begitu emang. Gampang lihat gue begini aja. Oh itu us gitu. Gampang. Ya intinya gitu kayak ketika lu punya uang, lu punya sesuatu hal bukan buat ria bukan. Tapi ini barang-barang yang gue beli nih ketika gue susah nanti bisa gue jual. Salah satunya. Tadi kata-kata dia bagus, appreciate yourself itu bagus. Itu Iya. bagus banget. Emang harus lu kayak gitu biar lu ngerasa pede karena banyak banget yang insecure kan. Betul. Sekarang. Setiap kali lu main ya gua tahu banyak orang yang di konten gua wibu, yang maksudnya yang gamers juga gitu yang lu kan pasti ketika membuat suatu karakter ya selain yang bikin karakter perempuan sesuai dengan kriteria lu ya. Ini misalnya ketika lu bikin karakter laki-laki, lu pasti kan akan menyesuaikan itu dengan keinginan lu. Betul. Kayak gue kalau misalnya gue lagi main NBA 2K ya gue ya karakter gue gimbal atau enggak botak pelontos yang apa namanya yang sininya tipis, sininya tipis, sini tengahnya tebel gitu atau enggak afro atau enggak apa segala macam. Karena gue pengen begitu ketika gue ada rezeki lebih dan gue mampu untuk ke situ kayak gue coba deh. Bener. Belum tentu cocok juga kan dan belum tentu nyaman juga dan akhirnya pas gue jalani oh ternyata gimbal itu kenapa namanya dreadlock gitu. Gue kayak apa nih? dia tuh ngunci. Lock kan dreadlock tuh ngunci. Jadi ini rambut-rambut lu tuh dikunci. Dan itu tuh mengunci dedikasi lu seberapa lama lu kuat. Betul. Lu bayangin ini kan rambut ini tajam-tajam nih sebenarnya ya, dreadlock nih ya. Pemain NFL pakai helm, Bro. Main lari-lari tabrak-tabrak. Tapi dia tetap stay dengan dreadlocknya. Iya. Apa yang dia kunci ya dia mah nggak mikirin dia nggak mikirin rambut yang enggak dia mah mikirin goals gue tapi tanpa gue sadari ya dengan rambut dreadlock gue jadi ingin mengetahui gitu kayak historinya apa sih gitu kayak apa sih kenapa sih kalau orang-orang dreadlock tuh kayak bangsa-bangsa troll yang kaum kuat ini kenapa rambutnya dreadlock gitu. Ya itu tadi mengunci dedikasi. Tadi gue mau ngomong itu udah lu sampein. Iya itu kan. Iya mengunci dedikasi karena emang. Karena gue di musik pun pertama langsung ini kan. Jadi waktu video klip pertama enggak, video kedua sampai sekarang ya gue konsistensi dan dedikasi gue memang di musik ya. Inilah ibaratnya hal yang bisa dilihat gitu loh. Ya. Untuk sekarang dulu gitu. Apakah Uus untuk mencari ciri khas apa? Gue tuh kalau mau ngincar ciri khas kayak lu mungkin sering ngelihat artis-artis lama gitu yang memang penampilannya sengaja dibuat seperti itu karena memang sudah ciri khasnya. Karena memang industri membutuhkan dia yang seperti itu gitu. Sedangkan manusia tidak ada yang stay seperti itu saja, pasti mereka bakal berubah gitu. Dan apakah gue ngerasa ini bakal jadi ciri khas gue? Gue nggak ke arah situ sama sekali karena gue cuma pengen nyoba sesuatu hal yang selama ini gue pengen. Dan itu dreadlock dan pas gue nyobain gatel seanjing-anjingnya. Ya, Ketombes anjing-anjingnya. Tapi kalau misalkan gue lagi ngaca gitu kayak anjing gagah anjing gitu. Keren sendiri ya? Iya, gitu. Yang biasanya gue kayak sampuan cuma ser ini sekarang gue kayak yang dulu nih. Oh ini belum nih. Jadi gue lebih care dengan gue tuh nggak tahu ya, gue tuh orang yang paling nggak care sama badan gue gitu. Jadi kayak pas semenjak dreadlock ini kayak gue sesayang apa sih gue sama diri gue gitu. Ya Gue kayak benar, itu bener banget. Gue juga pas awal dreadlock kan langsung semuanya everything gue rawat gitu. Seedan itu men. iya kan, kayak Parah. apa ya kayak hal-hal kecil kayak misalkan gue mager, sampo gue habis terus kayak mager anjing gitu kayak. Tapi mau nggak mau. Aduh, ke salon deh gue gitu. Anjing, ada momen-momen begitu anjing. Gue harus hari itu bisa di rumah doang, tiba-tiba gue keluar rumah
Gue ke salon, gue cuci rambut, terus gue ketemu orang baru, gue ngobrol, terus berakhir dengan ke Senopati. Anjing. Tetap ya, show off ya? Bukan show off, maksudnya kayak Tebar pesona? dari bukan dari awalnya cuma ke salon, Tapi sama Boris nggak? Sorry. Enggak. Boris biasanya nyusul. Nyusul. Boris tuh biasanya nyusul. Dan ini adalah salah satu kenapa gua dreadlock, satu-satunya adalah tidak semua orang bisa dreadlock. Pegawai kantoran nggak bisa dreadlock. Nggak bisa. Ini adalah sebuah freedom menurut gua. Gimbal. Tanda sebuah freedom. Tanda sebuah anjing. Ya. Itulah. Itu esensi paling basic dari gimbal, anjing. Tanda sebuah freedom. Tanda baru nemu ya. Bener-bener. Kayak ya udah kalau memang culture lu, lingkungan lu ada dengan teman-teman gimbal lu yang pakai baju tie-dye ya tidak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang mau rambut gimbal dan ya tetap dengan baju Zara ya tidak apa-apa juga. Mau lu dibilang poser apa segala macam. Tapi lebih keren cuy. Ya biarin aja. Tapi gimbal. Iya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kalau kita pakai perhiasan rambut gimbal tuh lebih nyala tuh. Lebih nyala, iya. Lu punya mobil yang bagus, mobil mewah lah gitu, kayak mobil Mercy atau BMW gitu, terus tiba-tiba kayak, wah ini kayaknya orang kaya nih gitu. Pas keluar gimbal kayak orang tuh bertanya-tanya. Iya lah. Kayak, nggak mungkin. Gitu kan? Iya, nggak mungkin. Orang gimbal tuh semuanya pengangguran. Iya, betul. Orang gimbal tuh tidak ada masa depan. Kenapa punya BMW gitu? Kenapa punya Mercy? Kenapa punya rumah di Cipete? Kenapa tiba-tiba punya rumah di Pondok Indah? Ya itu karena karakter itu yang akan ngebuat lo jadi icon dalam bidang yang lu tekuni gitu. Bob Sadino pakai celana pendek. Kalau lu cuma ngikutin SOP yang ada ya sudahlah, Anda akan menjadi ya hidupnya SOP, udah. Hidupnya sesuai SOP aja. Segitu aja. Aduh. Sop kan. Ih, cheers dulu lah Cikor, anjing. Awal dari ngomongin gimbal jadi kemana-mana ngentot banget si Cikor anjing. Intinya sih gitu sih, jadi apapun yang kalian kerjakan lakukanlah. Jangan ngelihat kayak, mungkin lu ngelihat gua sama Koreng ngelihat suksesnya aja, lu nggak lihat strugglingnya, lu nggak lihat kayak gatel-gatelnya nih gimbal dari awal. Kita harus Korey harus bikin lagu sambil garuk-garuk. Tapi di sisi lain kayak anjing yang harus bertahan aja dengan gimbal ini dan akhirnya tidak gatal lagi. Tidak gatal lagi dan gue juga makanya gue berani ngobrol sama Korey karena sudah tidak gatal lagi. Iya, sudah tidak gatal lagi jadinya. Kayak bikin konten sambil gatel itu gue pernah ngejalanin kayak iya ya. Jadi gue lebih kayak tenang. Jadi kayak ini emang gak boleh gerusak-gerusuk anjing, emang harus kalem gitu. Kalau harus sans. Kalau rambut gimbal tuh harus sans gitu. Iya, Alessia boy gitu harus. Pokoknya harus kalau ada sesuatu hal tuh yang mengagetkan dan mengecewakan tuh tidak boleh anjing nggak boleh gitu. Alessia boy, aing gitu. Jadi menahan emosi biar tidak gatal. Tapi akhirnya jadi terbiasa. Anjing ya. Saya gatalnya udah bukan di sini lagi kok. Iya. Gimbal bawah ya. Udah kuat kali itu ya. Dan gue kayak ngelihat mungkin kalau ngelihat orang-orang gitu kayak teman gue baru punya mobil baru kayak wah lu udah punya ini. Gue ngelihat Korey dengan rumah tingkat pertama kali lo. Iya, pertama kali di syuting di sini perdana semua nih. Jadi kayak gue ngeliat kayak anjing si Korey bisa beli rumah, apakah gue jadi iri dengan Korey? Enggak, gue kayak seneng anjing gue ngeliat kayak Korey anjing. Pokoknya si Korey juga akhirnya kalau akhirnya Korey ketemu orang yang nyaman dan tepat, dia mah ngomong aja. Nanti di rumah aing ya ada ya balkonnya yang buat anjing ini view lah keluar. Jadi kita sambil ngerokok, sambil minum, anjing asik pisan gitu. Coba bayangin kalau lu ketemu sama teman lu yang baperan, yang iri dan tai. Lu juga, Korey juga males cerita. Kayak par ya. cerita spek rumahnya juga males gitu. Maksudnya kayak ada apa aja di rumahnya dia nggak bakal cerita. Tapi karena dia tahu gue juga orangnya nggak bakal iri, gue tahu gue juga bakal sharing juga. Ngobrol-ngobrol juga sama dia, bercanda-bercanda juga. Jadi ngobrol-ngobrol aja, nggak ada ketika Korey gitu kayak di belakang. Anjing si Korey sombong, kemarin mamerin rumah. Bro, ketika lu punya sesuatu dan sorry gue potong. Ketika lu mamerin sama orang, ya berarti kita tuh mikir kalau orang itu tuh ya kita percaya buat kita ceritain gitu loh. Lu malah matahin kan anjing kalau kayak gitu. Rasa percaya lu udah lu tumpahin, dianya malah begitu. Ya tai lah orang kayak gitu. Niatnya bukan pamer, maksudnya
Ya, ini temen lu lagi seneng nih. Ini perspektif kita sebagai orang yang denger ya. Temen lu lagi seneng. Akhirnya orang yang kita anggap nggak berguna ini bisa beli rumah, bisa bikin desain rumahnya dengan apa yang dia mau. Menurut gue itu sebuah apa ya? Sebuah achievement buat temen gue. Jangan dibandingin dengan anjing hidup gue masih gini-gini aja. Jangan gitu. Jangan lah. Lu kalau teman seneng ya lu juga harus ikutan seneng Iya. gitu. Karena pada akhirnya ketika lu nanti sukses, lu nanti punya uang apa segala macam, terus temen lu bete sama lu karena lu punya uang, lu pasti bakal risih hati lu, bro. Bener deh. Bener. Jadi kayak udah posisikanlah diri lu sebagai orang yang fun, yang maksudnya dia bisa cerita apa aja gitu. Beda sama pamer kayak kalau pamer tuh lebih kayak gini kayak kapan lu punya rumah kayak gua? Nah, itu baru kontol. Itu baru kontol. Ya sudahlah pokoknya setelah ini kita mau bikin konten di Kori. Kita bakal bikin apa namanya? Pong with vibes. Pong with vibes. Jadi sama-sama seperti saya dengan ini. Ngobrol-ngobrol cuma sambil ada kegiatannya sedikit. Ya, ada kegiatannya sedikit. Ya. Jadi kalau buat teman-teman kalau mau bagi-bagi rezeki mah jangan sama yang jauh dulu. Sama yang dekat-dekat lagi. Vibe sama Onat, sama Bastian, sama Kori. Kurang bahagia apa aku? Ya kan? Rezeki mah. Jangan dimakan sendiri. Jangan nanti kalau ada Kori nanti viewers aku berkurang. Nanti kalau ada Kori aku bunuh saja karirnya Kori. Tidak orang aku bilang sama Kori. Tai yang kayak gitu-gitu tai yang kayak gitu. Bukan berarti kita gue punya rezeki diambil sendiri, tai lah. Pengen jadi spotlight. Nggak jadi kan? Maksudnya ini temen gua kan gua nawarin ke temen gua juga. Oh iya bener. Emang ada-adanya si Kori. Ya udahlah pokoknya nanti ada obrolan satu lagi di kontennya Kori. Ya. Salah satu ini. Thank you Kori. Bye bye. Aduh, Siap. anjing.